Pada Kamis, 28 Agustus 2025, Jakarta diguncang tragedi yang mengguncang hati banyak orang. Kendaraan taktis Brimob menabrak seorang pengemudi ojek online di tengah demonstrasi panas di sekitar gedung DPR MPR. Insiden ini terjadi begitu cepat, meninggalkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan, tapi terjadi dalam situasi pengamanan massa yang penuh tekanan, memunculkan pertanyaan besar tentang prosedur dan akuntabilitas aparat. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi di tengah kota yang seharusnya aman. Kejadian ini viral di media sosial, memicu keprihatinan nasional dan menyoroti kerentanan pekerja informal seperti ojol. Media sosial dipenuhi dengan berbagai reaksi, dari kemarahan hingga kesedihan, menunjukkan betapa besar dampak insiden ini. Mereka adalah tulang punggung transportasi kota. Namun hari itu, salah satu dari mereka menjadi korban konflik antara warga dan aparat. Para pengemudi ojol yang biasanya mengantarkan kita ke tujuan dengan aman, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tragedi ini menjadi simbol kerapuhan sipil di tengah benturan kekuasaan. Benturan ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Reaksi keras datang dari berbagai pihak, dari masyarakat umum hingga pejabat tinggi. Semua menuntut keadilan dan transparansi. Istana menuntut sisi humanis aparat. Kapolri bertindak cepat, berjanji untuk menyelidiki insiden ini dengan seksama dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dan komunitas ojol menuntut keadilan. Mereka berkumpul, bersatu, dan menyuarakan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam dalam menghadapi ketidakadilan. Kepercayaan publik terhadap penegak hukum diuji. Banyak yang merasa bahwa insiden ini adalah ujian besar bagi integritas dan keadilan di negara ini. Dalam video ini, kita akan membedah kronologi, respons pemerintah, dan suara masyarakat, khususnya komunitas ojol. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana insiden ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Jakarta. Tragedi ini mengingatkan di balik seragam dan kendaraan lapis baja, nilai kemanusiaan harus selalu utama. Kita harus selalu ingat bahwa di balik setiap insiden ada manusia yang terlibat, dan kemanusiaan harus selalu menjadi prioritas utama. Untuk memahami dampaknya, kita harus melihat lebih dekat pada peristiwa yang terjadi di tengah kerumunan. Setiap detik yang berlalu di lokasi demonstrasi membawa ketegangan dan potensi bahaya, terutama ketika situasi mulai tidak terkendali. Mari kita telusuri kronologi insiden yang mengubah suasana menjadi mencekam. Garis polisi dipasang untuk membatasi area, namun suasana tetap panas dan penuh tekanan. Saat demonstrasi memanas, rantis Brimob melaju kencang membubarkan massa. Suara sirene dan teriakan massa bercampur, menciptakan kepanikan di antara para demonstran yang berusaha menghindar. Di tengah kekacauan itu, seorang pengemudi ojol terjatuh di jalan. Ia berusaha bangkit, namun dalam hitungan detik, kendaraan taktis melaju tanpa sempat menghindar, menabrak dan melindas korban di depan mata banyak orang. Detik-detik mengerikan ini terekam jelas oleh kamera ponsel warga. Video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan betapa cepat dan tragisnya peristiwa itu terjadi, membuat banyak orang terpukul dan marah. Yang mengejutkan, rantis tidak berhenti. Meski massa berteriak dan mencoba menghadang, kendaraan itu terus melaju, seolah mengabaikan keberadaan korban dan orang-orang di sekitarnya. Tindakan ini memicu kemarahan publik. Banyak yang menilai, tindakan tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap nyawa manusia, dan menambah luka di tengah masyarakat yang sudah resah. Kapolda Metro Jaya akhirnya mengonfirmasi bahwa korban meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Pernyataan ini menambah duka dan keprihatinan di tengah masyarakat. Video viral ini menjadi bukti awal yang tak terbantahkan. Masyarakat pun mendesak agar dilakukan investigasi terbuka dan transparan, demi keadilan bagi korban dan keluarganya. Peristiwa ini menegaskan betapa tipisnya batas antara upaya pengamanan dan tragedi kemanusiaan. Setiap keputusan di lapangan bisa berdampak besar, dan peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan manusia di atas segalanya. Kabar tragedi ini langsung sampai ke Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara menegaskan pemerintah memantau kasus ini secara serius dan menuntut koordinasi intensif dengan kepolisian. Pesan utama, aparat harus bertindak humanis dan hati-hati, terutama saat menghadapi massa. Seruan ini bukan basa-basi,
tapi pengingat bahwa tugas utama aparat adalah melindungi masyarakat. Istana meminta atensi khusus dari Kapolri, menandakan investigasi harus mendalam dan transparan. Sikap tegas pemerintah menjadi penenang publik dan dasar akuntabilitas. Pernyataan resmi ini menjadi kompas moral penanganan kasus menuju transparansi dan keadilan. Di bawah tekanan publik yang semakin besar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera tampil ke hadapan masyarakat. Ia menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri sedang dipertaruhkan, sehingga langkah cepat dan tegas sangat dibutuhkan untuk merespons situasi ini. Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan komunitas ojek online. Permintaan maaf ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk empati dan pengakuan atas kesalahan yang telah terjadi. Ia menegaskan bahwa Polri turut berduka dan bertanggung jawab atas insiden yang menimpa masyarakat. Tak hanya berhenti pada permintaan maaf, Kapolri juga memerintahkan Divisi Propam untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Ia menekankan bahwa proses investigasi harus dilakukan secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar masyarakat dapat melihat komitmen Polri dalam menegakkan keadilan. Transparansi menjadi janji utama yang dipegang Polri untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Setiap langkah dan perkembangan kasus akan diinformasikan secara terbuka kepada publik, agar tidak ada lagi keraguan terhadap integritas institusi kepolisian. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk berkoordinasi dengan tim medis Polri. Tujuannya adalah memastikan keluarga korban mendapat pendampingan dan dukungan penuh, baik secara psikologis maupun administratif, selama proses penanganan kasus berlangsung. Langkah ini menegaskan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab kemanusiaan. Pendekatan humanis ini diharapkan dapat mengurangi trauma dan memberikan rasa aman bagi keluarga korban. Respons cepat dan terkoordinasi dari Polri sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat. Hal ini juga menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam melakukan reformasi internal dan memperbaiki citra di mata publik. Kini, janji pengusutan transparan menjadi hutang moral yang harus ditunaikan Polri. Masyarakat menanti bukti nyata, bukan sekadar kata-kata, bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Menindaklanjuti perintah Kapolri, Divisi Propam bergerak cepat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya, termasuk 1 perwira dan 6 bintara, langsung diamankan dan diperiksa intensif. Investigasi menyasar operator di lapangan hingga perwira penanggung jawab, menelusuri kronologi dan alasan kendaraan terus melaju. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah insiden murni kelalaian atau ada kesalahan prosedur. Pengumuman identitas dan jumlah anggota yang diperiksa menjadi bukti awal transparansi. Proses ini kunci menentukan penegakan keadilan, baik etik maupun pidana. Nasib ke-7 anggota kini di tangan penyidik Propam. Tragedi ini membangkitkan solidaritas dan kemarahan di komunitas ojek online. Bagi mereka, korban adalah saudara seperjuangan yang setiap hari menghadapi risiko di jalanan. Video viral menjadi pemicu aksi nyata, pengemudi ojol berkumpul, menyalakan lilin, dan berdoa bersama. Mereka menuntut keadilan dan hukuman setimpal bagi pelaku, tanpa pandang bulu. Perusahaan aplikasi seperti GoTo turut menyampaikan duka dan dukungan hukum bagi keluarga korban. Dukungan perusahaan memperkuat moral komunitas dalam mencari keadilan. Suara komunitas ojol, didukung media dan warganet, memastikan kasus ini tak mudah dilupakan. Solidaritas jaket hijau jadi pengingat, keadilan harus ditegakkan untuk semua. 2 lembaga pengawas, Propam Polri dan Kompolnas, memegang peran krusial dalam penanganan kasus ini. Propam bertugas memeriksa anggota Brimob, menegakkan disiplin dan kode etik secara profesional dan transparan. Informasi perkembangan penyelidikan diberikan secara berkala ke publik. Jika pelanggaran terbukti, ini menandakan mekanisme kontrol internal Polri berjalan. Kompolnas, sebagai pengawas eksternal, mendesak Polri bertindak tegas dan transparan, memastikan proses hukum tanpa intervensi. Koordinasi Propam dan Kompolnas menciptakan sistem check and balances. Kompolnas berhak meminta klarifikasi dan melaporkan ke Presiden serta publik. Sinergi 2 lembaga ini memberi harapan kasus tak berakhir di ruang gelap, tapi diuji terang di pengadilan.
Tragedi ini lebih dari sekadar berita kriminal. Ia cermin hubungan kekuasaan, aparat, dan warga sipil. Kendaraan taktis yang seharusnya melindungi justru jadi sumber petaka. Pelajaran utama, nilai humanisme harus tertanam dalam setiap tindakan aparat. Seruan humanis dari istana harus diimplementasikan dalam pelatihan dan praktik di lapangan. Akuntabilitas adalah kunci. Respons cepat Kapolri dan Propam harus jadi standar. Investigasi transparan dan independen wajib berjalan setiap ada dugaan pelanggaran. Tanpa tekanan publik dan rekaman video, mungkin cerita ini berbeda. Solidaritas warga dan pengawasan media adalah pilar demokrasi agar kekuasaan tak disalahgunakan. Perjalanan mencari keadilan bagi korban baru dimulai, penuh tantangan. Harapan publik tertumpu pada janji transparansi dari Istana, Kapolri, dan Propam. Proses hukum terhadap 7 anggota BRIMOB harus terbuka, jadi tolok ukur keseriusan negara. Keadilan berarti pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban pelaku, dan kompensasi layak bagi keluarga korban. Evaluasi SOP pengamanan massa dan pelatihan humanis jadi keharusan agar tragedi tak terulang. Peran masyarakat, komunitas ojol, dan media harus terus mengawal proses hukum. Tragedi ini harus jadi pengingat abadi pentingnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Di negara hukum, perlindungan nyawa warga adalah kewajiban tertinggi.